Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinal Ramadhani. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi angkatan 2024 dengan NIM 124106122. Di sini saya akan membahas sebuah topik mengenai Secure IT, Protect Your Privacy. Baik, slide selanjutnya. Di slide ini menjelaskan tentang latar belakang, yang dimana privasi di era digital menjadi isu mendesak dalam masyarakat modern. Dengan kemajuan teknologi informasi, individu hidup dalam lingkup terhubung di mana data pribadi mudah diakses dan dianalisis. Meskipun teknologi menawarkan manfaat seperti akses informasi dan efisiensi, resiko terhadap privasi juga meningkat. Data pribadi sering dikumpulkan tanpa persetujuan, menimbulkan kekhawatiran tentang penggunaan dan potensi penyalahgunaan. Privasi adalah hak untuk mengontrol informasi pribadi dan bebas dari pengawasan. Dalam konteks digital ini, mencakup kebebasan berpendapat dan perlindungan terhadap penggunaan data yang tidak sah. Kasus pelanggaran privasi seperti kebocoran data dan pengawasan massal menunjukkan kerentanan individu. Perkembangan teknologi baru seperti kecerdasan AI, IoT, dan Big Data memperumit lanskap privasi dengan memungkinkan pengumpulan data besar. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam melindungi data-data pribadi. Baik, di slide selanjutnya ini ada definisi privasi. Privasi adalah konsep yang kompleks dan penting dalam konteks hak asasi manusia. Berikut adalah beberapa definisi privasi menurut para ahli. Di sini saya mengumpulkan ada 3 konsep dari privasi menurut para ahli. Yang pertama dari Alan Westin. Dia menekankan bahwa kontrol individu atas informasi pribadi mereka dan kapan informasi tersebut dapat diungkapkan. Dan selanjutnya ada Daniel Solvay. Privasi melibatkan isu-isu tentang pengumpulan data, penggunaan, dan penguapan informasi pribadi. Solvay menyoroti aspek-aspek terkait penggunaan data pribadi dan dampaknya terhadap individu. Selanjutnya ada Helen Nissenbaum. Privasi adalah kondisi sosial yang memungkinkan seseorang untuk mempertahankan batas-batas dan kontrol atas akses informasi tentang diri mereka. Baik, di slide selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang dimana tujuan penelitian ini ada 5 tujuan. Yang pertama, dampak perkembangan teknologi digital terhadap perlindungan privasi individu di era modern. Kedua, mengidentifikasi risiko yang muncul akibat pengumpulan data dan penggunaan data pribadi tanpa sepengetahuan atau persetujuan individu. Yang ketiga, mengkaji konsep privasi menurut para ahli dan relevansinya dan melindungi hak individu di tengah kemajuan teknologi seperti AI, IoT, dan Big Data. Keempat, merumuskan langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu dan masyarakat untuk menjaga privasi mereka dari ancaman pengawasan digital dan kebocoran data. Dan yang terakhir atau kelima, mengevaluasi efektivitas peraturan dan regulasi yang ada dalam melindungi privasi individu dari potensi penyalahgunaan data pribadi. Di selanjutnya ini kita memasuki pembahasan. Yang pertama adalah pentingnya privasi. Privasi adalah hak asasi yang melindungi kebebasan individu dan mendukung hak-hak lainnya, seperti kebebasan berekspresi dan berkomunikasi. Gangguan terhadap privasi dapat berdampak negatif pada keamanan dan kesetaraan individu. Pelanggaran privasi seperti pengawasan massal dapat membatasi kebebasan aktivitas. Selain itu, data pribadi dapat dieksploitasi untuk kepentingan komersil atau politik tanpa persetujuan. Baik, yang kedua adalah dampak perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi digital memudahkan pengumpulan data secara otomatis melalui perangkat sehari-hari, meningkatkan risiko pelanggaran data dan memungkinkan eksploitasi data dalam dunia bisnis. Kasus seperti Cambridge Analytica menunjukkan bagaimana data pribadi dapat disalahgunakan. Yang ketiga adalah konsep privasi menurut para ahli. Ada 3 konsep privasi yang menekankan, yang pertama, Westin menekankan kontrol individu atas informasi pribadi mereka. Kedua, Daniel Solvay menggarisbawahi perlunya transparansi dalam penggunaan data. Yang ketiga adalah Helen Nissenbaum menyatakan bahwa privasi harus dihormati sesuai konteks sosial. Keempat adalah risiko pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi dapat menyebabkan manipulasi psikologis, kejahatan cyber, dan ketidakseimbangan kekuasaan antara individu dan entitas besar. Baik, yang pembahasan kelima yaitu adalah langkah-langkah untuk melindungi data privasi. Langkah-langkah pertama itu adalah dari individu tentunya. Meningkatkan literasi digital, menggunakan enkripsi dan VPN, dan mengatur privasi di perangkat. Yang kedua, di pembahasan kelima adalah dari segi pemerintah, mengadopsi kebijakan perlindungan data pribadi seperti GDPR, meningkatkan transparansi penggunaan data dari organisasi dan selanjutnya dari organisasi atau perusahaan, mengintegrasikan prinsip perlindungan data sejak desain awal, dan mengumpulkan data secara transparan dengan persetujuan pengguna. Yang keenam adalah relevansi konsep privasi di era teknologi baru atau AI, IoT, dan Big Data.
Teknologi baru seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things menambah kompleksitas dalam melindungi data privasi dengan perangkat yang mengumpulkan data aktivitas sehari-hari dan algoritma yang merespon informasi tersebut untuk membuat profil perilaku pengguna. Selanjutnya adalah hasil penelitian yang saya temukan dalam konsep privasi secure ini adalah menurut responden yang sudah saya buat dari Google Form, terdapat 58 jawaban dari responden. Di soal yang pertama saya berikan kepada responden yaitu, menurut kamu seberapa penting menjaga privasi di era digital? Ada 89,7% responden yang sangat penting, memilih sangat penting, dan 6,9% itu penting, dan tidak terlalu penting itu ada sangat sedikit. Jadi di pertanyaan pertama ini rata-rata responden memilih privasi di era digital ini sangat penting bagi mereka. Selanjutnya adalah menurut Anda siapa yang bertanggung jawab utama dalam menjaga privasi individu, perusahaan, atau pemerintah? Ada 77,6% individu yang memilih individu. Selanjutnya ada 17,2% yang memilih pemerintah dan sedikit yang memilih perusahaan. Bisa diambil ringkasan bahwa di soal kedua ini, menurut responden siapa yang bertanggung jawab utama dalam menjaga privasi itu adalah individu atau dirinya sendiri. Kemudian ada soal ketiga, apakah kamu merasa nyaman menggunakan aplikasi atau layanan digital yang mengumpulkan banyak data pribadi? Ada 60,3% yang merasa tidak nyaman, dan ada 27,6% yang merasa biasa saja, dan 12,1% yang merasa nyaman. Dari soal ketiga ini kita bisa melihat bahwa masih dipegang tidak nyaman 60,3%. Rata-rata responden memilih tidak nyaman. Baik, selanjutnya adalah hasil penelitian saya dapatkan dari beberapa sumber atau beberapa website yang saya dapatkan, yaitu tentang privasi sebagai hak dasar di era digital. Penelitian menunjukkan bahwa privasi masih dianggap sebagai salah satu hak dasar yang penting di era digital. Namun sebagian besar masyarakat belum sepenuhnya memahami hak mereka terhadap data pribadi. Studi menunjukkan bahwa lebih dari 60% individu tidak mengetahui bagaimana data mereka digunakan oleh perusahaan teknologi atau pihak ketiga. Hal ini menunjukkan kurangnya literasi digital yang memadai yang menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melindungi privasi mereka. Selanjutnya ada yang kedua, pengaruh teknologi terhadap pelanggaran privasi. Kemajuan digital seperti AI atau IoT telah meningkatkan resiko pelanggaran privasi. Data yang dikumpulkan melalui perangkat IoT seringkali melampaui kebutuhan pengguna, termasuk data tentang aktivitas seharian, lokasi, hingga pola konsumsi. Contoh kasusnya adalah skandal Cambridge Analytica, mengungkapkan bagaimana data pribadi 87 juta pengguna Facebook digunakan tanpa izin untuk mempengaruhi opini politik selama pemilu. Selanjutnya adalah fakta tambahan. Laporan dari Internal Data Corporation atau IDC menyebutkan bahwa data global yang terkumpul diperkirakan mencapai 175 zettabyte pada 2025, menunjukkan peningkatan besar dalam risiko kebocoran data. Dan selanjutnya adalah ketiga, pandangan masyarakat terhadap privasi. Apa sih pandangan masyarakat terhadap privasi tersebut? Hasil survei menunjukkan adanya ambivalensi dalam penanganan masyarakat tentang privasi. Pertama, ada kelompok pro privasi. Sebagai masyarakat menganggap privasi sebagai hak yang harus dilindungi dengan ketat. Mereka cenderung menggunakan alat keamanan seperti enkripsi dan VPN untuk melindungi data pribadi mereka. Yang kedua adalah kelompok yang toleran. Ada pula kelompok masyarakat yang rela berkorban privasi mereka demi kemudahan dalam menggunakan layanan digital, seperti media sosial atau aplikasi yang berbasis lokasi, seperti halnya Google Form yang saya buat. Ada kelompok yang pro privasi dan ada yang juga toleran. Kemudian yang keempat adalah efektivitas regulasi perlindungan privasi. Penelitian menemukan bahwa regulasi perlindungan data seperti GDPR di Uni Eropa memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran privasi. Poin pertama, keberhasilan. GDPR memberikan kontrol lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka, termasuk hak untuk meminta penghapusan data atau right to be forgotten. Dan poin kedua adalah kelemahan. Di banyak negara berkembang, regulasi semacam ini belum diterapkan secara efektif, sehingga perlindungan privasi mereka masih lemah. Dan yang kelima,
Dampak pelanggaran privasi terhadap individu. Pelanggaran privasi memiliki dampak serius terhadap individu. Ada beberapa aspek yang bisa kita ambil dan dampak-dampak serius terhadap individu. Yang pertama adalah psikologis tentunya. Banyak individu yang menjadi korban pelanggaran data mengalami kecemasan, terutama jika data sensitif mereka seperti riwayat kesehatan atau informasi keuangan mereka disalahgunakan. Dan yang kedua adalah ekonomi. Kebocoran data seringkali berujung pada kerugian finansial, seperti pencurian data identitas atau akses ilegal ke rekening bank. Selanjutnya adalah sosial. Dalam beberapa kasus, pelanggaran privasi menyebabkan hilangnya reputasi seseorang, terutama jika data pribadi mereka disebarluaskan tanpa izin tentunya. Keenam adalah upaya masyarakat dan perusahaan dalam melindungi privasi. Penelitian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran di kalangan perusahaan teknologi untuk melindungi privasi pengguna. Poin pertama, privacy by design. Beberapa perusahaan mulai menerapkan konsep ini dengan memastikan perlindungan data diintegritaskan ke dalam desain sistem sejak awal. Poin kedua adalah edukasi digital. Banyak organisasi non-pemerintah yang berupaya meningkatkan literasi digital melalui kampanye kesadaran privasi. Dan poin ketujuh atau poin terakhir adalah relevansi konsep privasi di era teknologi baru. Teknologi baru seperti IoT, AI memberikan tantangan baru dalam melindungi privasi. Pengumpulan data tanpa izin, perangkat pintar seperti asisten suara misalnya Alexa atau Google Assistant seringkali merekam percakapan tanpa sepengetahuan pengguna. Poin kedua adalah prediksi perilaku. Algoritma AI menggunakan data untuk membuat prediksi yang dapat melanggar batas privasi, seperti memprofilkan individu berdasarkan preferensi mereka sendiri. Baik, kisah selanjutnya adalah penutup. Privasi di era digital telah menjadi isu yang mendesak di tengah pesatnya perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Dalam dunia yang semakin terhubung, data pribadi menjadi aset berharga yang seringkali dikumpulkan, dianalisis, dan digunakan tanpa sepengetahuan atau persetujuan individu. Fenomena ini tidak hanya mengancam hak dasar individu, tetapi juga menimbulkan berbagai resiko, seperti pengawasan massal, kebocoran data, dan penyalahgunaan informasi tentunya. Melalui makalah ini, kita telah membahas pentingnya privasi, dampak teknologi terhadap pelanggaran privasi, serta pandangan para ahli mengenai konsep privasi. Selain itu, telah disoroti pula berbagai tantangan dan resiko yang muncul, termasuk efektivitas regulasi yang ada tentunya, serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh individu, masyarakat, dan pemerintah untuk melindungi privasi mereka sendiri. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya privasi harus terus ditekankan melalui edukasi digital yang komprehensif. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat regulasi perlindungan data yang lebih responsif terhadap tantangan teknologi baru. Sementara perusahaan teknologi wajib memastikan pengolahan data dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab tentunya. Akhirnya melindungi privasi di era digital adalah tanggung jawab bersama. Dengan kolaborasi yang baik antara individu, pemerintah, dan perusahaan, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang aman dan mendukung penghormatan terhadap hak-hak privasi. Baik, selanjutnya ini adalah daftar pustaka yang saya ambil. Bisa kita lihat ada sekitar 20 daftar pustaka yang saya ambil dari berbagai macam web ataupun makalah dan lain sebagainya. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa.